Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore. Perkenalkan, saya Muhammad Anugerah Sahari Putra dengan NIM H0712410887 dari program studi Sistem Informasi mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dan saya sebagai data analis. Data analisis dalam proyek Sistem Informasi Geografis kelompok kami yang berjudul Identifikasi dan Klasifikasi Objek Pemetaan Spasial Desa Benteng Gajah, Kecamatan Tompok Bulu, Kabupaten Maros. Nah, pada presentasi ini akan berfokus pada bagaimana saya sebagai penanggung jawab pengelolaan 40 titik koordinat, kartometrik, dan kalkulasi geometri menggunakan field kalkulator pada GIS berkontribusi menghasilkan data statistik spasial yang akurat untuk keseluruhan proyek proyek kali ini. Nah, mari kita mulai. Nah, sebelum masuk ke pembahasan teknis, saya ingin memperkenalkan tim kami. Jadi, proyek Sistem Informasi Geografis Desa Benteng Gajah ini dikerjakan secara kolaboratif oleh 9 anggota. Oleh anggota kelompok saya dengan pembagian tugas yang jelas. Yang mulai kita perwakilkan ada manajemen tim dari Sheikh Yusuf, Aditya Hisbul Bahri, GIS, dan saya sebagai data analisis dan anggota kelompok lainnya. Nah, foto di sebelah kanan ini juga adalah dokumentasi kami saat berada di lokasi kantor Desa Benteng Gajah sekaligus menjadi bukti bahwa data yang kami kumpulkan bukan hanya berdasarkan citra satelit semata, tetapi juga didukung verifikasi langsung di lapangan. Dan saya yang pakai baju abu-abu. Celana di sebelah kiri. Oke, kita lanjut. Pada slide ketiga, kita masuk ke pendahuluan dan profil Desa Benteng Gajah. Nah, sedikit konteks mengenai lokasi proyek kami. Desa Benteng Gajah terletak di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun tahun 2020, desa ini memiliki skor 0,6530 dengan status desa yang berkembang. Jadi desa ini memiliki topografi perbukitan dengan potensi agrasi yang sangat kuat. Mulai dari perkebunan pisang, peternakan ayam broiler, bersertifikasi ASU, hingga kawasan ekowisata Bulu Saukang yang terlihat pada citra satelit di sebelah kanan. Lengkap dengan garis batas administrasi desa yang acuan utama proses digitasi kami. Untuk total luas wilayah desa yang berhasil kami hitung itu melalui proses digitasi adalah 1122,45 hektar. Angka ini akan saya jelaskan lebih detail metodologi perhitungannya di slide berikutnya. Nah, pada slide ini pada slide ini kita masuk ke peran dan tupoksi. Sekarang saya jelaskan posisi dan tanggung jawab saya di dalam tim. Jadi sesuai pembagian tugas kelompok, saya berperan sebagai data analis yang ada tiga tanggung jawab utama. Pertama, saya mengelola 40 titik koordinat kadrometrik, baik format geografis maupun UTM, sebagai dasar penentuan batas wilayah administrasi desa Benteng Gajah. Kedua, saya melakukan eh, kalkulasi geometri menggunakan fitur field kalkulator di GIS, menghitung luas dan panjang setiap objek yang sudah didigitasi. Ketiga, saya menyusun dan memvalidasi statistik wilayah secara keseluruhan, memastikan angka-angka yang dihasilkan konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, mari kita masuk ke detail teknisnya satu persatu. Nah, kita masuk ke slide kelima, 40 titik koordinat kartometrik. Nah, di sini kita bisa lihat tabel lengkapnya. Eh, Titik-titik ini diberi kode masing-masing kode dan setiap kode memiliki dua format koordinat. Format geografis dalam derajat lintang dan bujur serta format UTM dalam satuan meter, kolom Y dan X. Sebagai data analisis, saya memverifikasi seluruh
40 baris data koordinat ini dari dokumen kartometrik resmi dari desa, menyusunnya ke dalam tabel yang terstruktur rapi, lalu menyerahkannya sebagai ground control points untuk proses geoferensi yang dilakukan bersama geospatial. Kita masuk ke tahap berikutnya, slide berikutnya, proses geoferensi. Nah, jadi setelah titik-titik kartometrik terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengimplementasikannya sebagai ground control points langsung di GIS. Seperti yang terlihat pada tangkapan layar di sebelah kanan, titik-titik berwarna biru itu adalah ke-40 GCP yang saya kelola, tersebar merata di sepanjang batas administrasi di Desa Benteng Gajah. Nah, kami juga menggunakan sistem koordinat WGS 84 UTM Zone 50 Selatan untuk menjamin presisi jarak dan luasan wilayah. Jadi setiap titik yang saya masukkan divalidasi silang terhadap dokumen kartometrik resmi desa sehingga poligon batas desa yang terbentuk benar-benar akurat dan siap digunakan sebagai acuan digitasi objek-objek lain di dalamnya. Nah, pada slide ini juga metodologi field kalkulator pada GIS. Ini adalah inti pekerjaan saya sebagai data analisis proses kalkulasi geometri menggunakan field kalkulator di GIS. Jadi ada juga 5 tahap. Jadi tahap pertama itu objek harus sudah didigitasi oleh GIS spesial, mengikuti as jalan untuk garis dan batas persir lahan atau bangunan untuk poligon. Tahap kedua, saya membuka atribut table untuk mengakses baris data objek. Terus yang ketiga, ekspresi range untuk objek jalan, kolom baru dibuat dengan ekspresi range guna menghitung panjang dalam meter. Terus ada ekspresi area untuk fasilitas dan lahan. Ekspresi area digunakan untuk menghitung luas dalam meter persegi. Terus ada yang kelima, statistical summary. Panel statistik GIS menjumlahkan sum seluruh nilai objek menjadi total statistik wilayah. Nah, kita lihat masuk ke ini struktur hierarki layar GIS. Nah, jadi saya ingin menekankan bahwa pekerjaan kalkulasi geometri yang saya lakukan berada di dalam sebuah sistem hierarki data. Jadi hasil kolaborasi dengan administrator yang mengelola struktur tabel atribut seperti terlihat pada panel layar GIS di sebelah kanan. Jadi struktur kami terbagi 3 grup fungsional besar, perekonomian yang mencakup pertanian, peternakan, dan tempat wisata. Nah, oke, kita masuk ke slide berikutnya saja. Nah, pada slide ini statistik kuantitatif wilayah. Nah, sekarang saya sampaikan hasil akhir dari seluruh proses kalkulasi geometri. Jadi ada 4 angka utama, luas total desa 1122,45 hektar, sepanjang jalan 15,27 kilometer, akumulasi jalan poros dan jalan dusun, luas lahan pisang Cavendish 5,83 hektar dan luas zona peternakan ayam broiler 4,85 hektar. Nah, saya juga sudah menghitung luas area wisata Bulu Saukang, kantor desa, SD Wasito, dan 5 unit masjid. Seluruh angka ini adalah hasil perhitungan geometri digital murni, bukan estimasi manual. Inilah nilai tambah utama peran saya sebagai data analisis dalam proyek kelompok kami. Kita lanjut. Nah, di sini kita masuk ke slide peta dasar final Desa Benteng Gajah. Nah, pada slide ini saya menampilkan output akhir dari seluruh proses kerja tim kami, peta dasar Desa Benteng Gajah dengan skala 1:7.000. Peta ini membuat legenda lengkap untuk setiap objek fungsional, kontur elevasi dari data Demnas, serta tabel titik kartometrik yang saya kelola di pojok kiri atas. Oke, kita lanjut. Nah, eh, pada slide ini kesimpulan. Nah, sebagai penutup, saya rangkum 4 poin penting dari kontribusi saya sebagai data analisis. Pertama, saya berhasil mengelola 40 titik koordinat yang sudah saya sampaikan tadi.
Kedua, melalui field calculator, saya menghasilkan data kuantitatif yang akurat. Luas total 1.122,45 hektar, sepanjang jalan 15,27 kilometer, serta luasan setiap zona ekonomi dan fasilitas umum. Dan yang ketiga, data ini membuktikan bahwa aset dan potensi Desa Benteng Kajak ini dapat diukur secara objektif oleh pemerintah desa. Terus yang keempat, kolaborasi lintas peran bersama GIS, spesialis, dan administrator terbukti krusial dan menghasilkan basis data spasial yang terpadu. Sorry. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya, eh, sekali lagi perkenalkan saya Muhammad Anugrah Sari dengan NIM H07124 selaku data analisis dan dalam eh, dalam pro dalam proyek kami. Nah, ini juga foto di sebelah kanan saya adalah dokumentasi kelompok tambahan. Kami bersama Kepala Desa Benteng Gajah, yaitu yang ada di tengah Bapak Desa. Nah, sebagai bagian dari proses verifikasi data lapangan yang kami lakukan untuk memastikan objek-objek yang kami petakan sesuai dengan kondisi real yang ada di lapangan. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya dalam menyimak presentasi ini. Apabila ada pertanyaan mengenai metodologi pengelolaan, nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.